Halo, selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Roland Franklin dari kelas manajemen B bersama rekan tim saya, Theo Andriano. Pada kesempatan kali ini, saya dan Theo Andriano akan menjelaskan tentang buku besar dan juga neraca saldo dari Studio Foto 100. Sebelum masuk ke buku besar dan juga neraca saldo, kita dapat melihat daftar saldo bulan sebelumnya dari Studio Foto 100, yang dimana terdapat kas di BNI, piutang usaha, perlengkapan, sewa kendaraan dibayar di muka, dengan harga-harga yang tertera dalam debit maupun kredit. Nah, langkah pertama dalam menulis buku besar adalah kita sesuaikan dengan daftar saldo bulan sebelumnya, nama-nama akunnya. Jadi, nama akun yang pertama itu ada kas. Nah, kas ini berjumlah 9.160 pada daftar saldo bulan sebelumnya. Jadi, di kolom pertama kita masukkan angka tersebut. Lalu dilanjutkan dengan angka-angka di kas pada jurnal umum, yang dimana pada tanggal 1 Juli hingga 31 Juli. Ada banyak sekali kas di jurnal umum, jadi kita masukkan sesuai dengan debit dan kredit pada sebelah kiri. Nah, mengapa kas di sebelah kanan ini dimasuk ke dalam debit semua, sedangkan di sebelah kiri itu secara acak ada yang masuk di debit dan kredit. Nah, di sebelah kanan ini kita lihat bahwa di daftar saldo bulan sebelumnya itu kas termasuk ke dalam debit. Jadi kita tulisnya semuanya masuk ke dalam debit. Lalu dilanjutkan dengan hitungan pada tanggal 1 Juli hingga 31 Juli. Nah, di sini kita menggunakan rumus sama dengan sum buka kurung angka dari daftar saldo bulan sebelumnya itu 9.160, lalu ditambahkan dengan debit di sebelah kiri, lalu dikurangkan dengan kredit sebelah kanan, walaupun pada tanggal 1 Juli ini kreditnya masih kosong. Lalu tinggal kita samakan saja semua, di drag hingga ke bawah, hingga kita mendapatkan hasil sebesar 12.085 pada kas. Nah, lanjut pada piutang usaha. Nah, piutang usaha ini juga termasuk dalam debit di sebelah kanan ya. Itu karena daftar saldo bulan sebelumnya itu piutang usaha termasuk ke dalam debit. Nah, kita masukkan angka yang berada di jurnal umum pada piutang usaha pada tanggal 2 Juli, 23 Juli, dan 30 Juli. Lalu dijumlahkan saja semuanya dan kita mendapatkan hasil 2.850. Lalu kita lanjut ke perlengkapan barang habis pakai. Perlengkapan barang habis pakai pada daftar saldo bulan sebelumnya itu masuk ke debit sebesar 170. Lalu pada tanggal 1 Juli pada jurnal umum itu terdapat perlengkapan barang habis pakai yang dimasukkan ke dalam debit sebesar 750. Jadi total akhirnya sebesar 920. Kita lanjut ke sewa kendaraan dibayar di muka. Nah, sewa kendaraan dibayar di muka ini tidak terdapat di dalam daftar saldo bulan sebelumnya. Jadi kita hanya menuliskan angka yang berada di jurnal umum, yaitu sebesar 3.360 pada tanggal 1 Juli yang dimasukkan ke dalam debit. Lalu ada peralatan kantor yang dimana juga tidak ada harganya di daftar saldo bulan sebelumnya. Jadi kita masukkan sesuai dengan jurnal umum, yaitu 5.000 pada tanggal 5 Juli yang dimasukkan ke dalam debit. Lalu ada akumulasi depresiasi peralatan kantor. Nah, itu tidak ada di dalam daftar saldo bulan sebelumnya dan juga di jurnal umum. Jadi kita kosongkan saja. Kita lanjut ke utang usaha. Nah, utang usaha ini pada daftar saldo bulan sebelumnya sebesar 250 pada kredit sebelah kanan. Jadi otomatis hasil yang
kita jumlahkan nanti akan berada di kredit sebelah kanan. Lalu kita masukkan angka yang ada di jurnal umum pada tanggal 3 Juli, 5 Juli, dan juga 18 Juli. Yang dimana hasil akhir dari utang usaha ini adalah sebesar 5.750. Kita lanjut ke utang gaji. Nah, utang gaji juga tidak terdapat dalam daftar 1 bulan sebelumnya dan juga jurnal umum, jadi kita kosongkan. Lalu ada pendapatan diterima di muka. Nah, ini hanya terdapat di jurnal umum. Jadi pada tanggal 3 Juli itu 4.800 terletak pada kredit. Jadi pada kredit sebelah kanan kita tulis juga sebesar 4.800. Lalu ada modal. Modal dalam daftar saldo bulan sebelumnya itu terdapat di kredit. Jadi kita tulis di kredit sebelah kanan, lalu dijumlahkan dengan 2.500 kredit pada tanggal 1 Juli di jurnal umum dan mendapatkan total hasil 12.500. Kita lanjut ke Prive. Nah, Prive ini juga ada di daftar saldo bulan sebelumnya yang terletak di debit sebesar 300 dan di jurnal umum pada tanggal 31 Juli itu sebesar 1.000 di debit. Jadi total dari Prive ini adalah 1.300. Kita lanjut ke pendapatan jasa foto indoor, yang dimana pada daftar saldo bulan sebelumnya pendapatan jasa foto indoor maupun outdoor itu terletak di kredit sebelah kanan. Nah, di jurnal umum pendapatan jasa foto indoor itu terdapat pada tanggal 11 Juli dan juga 31 Juli. Jika ditotalin, maka kita mendapatkan hasil 4.400 di kredit pada pendapatan jasa foto indoor. Sedangkan pendapatan jasa foto outdoor itu sebesar 4.850 di kredit dan total hasilnya itu adalah 10.350. Kita lanjut ke beban cetak foto. Beban cetak foto ini sebesar 1.340 pada daftar saldo bulan sebelumnya yang terletak di debit. Nah, di jurnal umum pada tanggal 21 dan 31 Juli itu terdapat 325 dan 900 yang dijumlahkan dengan 1.340 dan dapat hasil totalnya 2.565. Kita lanjut ke beban sewa kantor. Beban sewa kantor ini terletak di debit pada daftar saldo bulan sebelumnya sebesar 1.000. Pada tanggal 1 Juli di jurnal umum itu sebesar 1.600. Kita jumlahkan jadi hasilnya 2.600. Lalu ada beban sewa alat fotografi. Nah, beban sewa alat fotografi ini dimasukkan ke dalam debit pada daftar saldo bulan sebelumnya sebesar 800 dan di jurnal umum pada tanggal 13 Juli itu dimasukkan ke debit sebesar 500, jadi ditotalkan menjadi 1.300. Lalu ada beban gaji. Beban gaji ini sebesar 400 diletakkan di debit pada daftar saldo bulan sebelumnya, lalu dijumlahkan dengan 4 beban gaji di jurnal umum yang mendapatkan total hasil 2.400. Lalu ada beban listrik, air, dan telepon. Nah, beban listrik dan air telepon ini sebesar 350 diletakkan di debit pada daftar saldo bulan sebelumnya dan pada tanggal 27 dan 28 Juli di jurnal umum itu ada beban listrik, air, dan telepon yang dimana kita mendapatkan total hasil 930 pada beban listrik, air, dan telepon. Lalu ada beban perlengkapan barang habis pakai. Nah, beban perlengkapan barang habis pakai ini terdapat di daftar saldo bulan sebelumnya yang dimasukkan ke dalam debit sebesar 180 dan tidak ada di jurnal umum. Jadi kita hanya menuliskan 180 pada debit di sebelah kanan. Lalu ada beban iklan yang dimana
dimasukkan di debit pada daftar saldo bulan sebelumnya sebesar 750 dan 2 beban iklan di jurnal umum sebesar 180 dan juga 800. Jadi totalnya adalah 1730. Lanjut ke beban kendaraan operasional. Beban kendaraan operasional ini tidak dicantumkan di daftar saldo bulan sebelumnya, tetapi ada di jurnal umum. Nah, jadi pada tanggal 4 Juli dan 28 Juli di jurnal umum itu terdapat beban kendaraan operasional sebesar 160 dan juga 130. Jadi totalnya adalah 260. Kita lanjut ke beban depresiasi peralatan kantor. Nah, ini di dalam daftar saldo bulan sebelumnya dan juga jurnal umum itu tidak ada, jadi kita kosongkan. Dan yang terakhir itu adalah beban lain-lain. Nah, beban lain-lain ini sebesar 150 itu di debit pada daftar saldo bulan sebelumnya, dan pada jurnal umum itu 4 Juli ada 140 di debit, jadi totalnya adalah 260. Sekian dari penjelasan saya tentang buku besar pada Studio Foto 100. Selanjutnya akan dijelaskan neraca saldo oleh Theo Andriano. Di sini saya akan menjelaskan neraca saldo dari Studio Foto 100 pada 1 Juli 2013. Pada akun kas terjadi penambahan kas dan dimasukkan ke dalam debit sebesar Rp12.085, dan di dalam akun piutang usaha terjadi penambahan yang kita masukkan ke dalam debit sebesar Rp2.850, dan di perlengkapan yaitu barang habis pakai dimasukkan ke dalam debit juga, yaitu sebesar Rp920, dan sewa kendaraan dibayar di muka sebesar Rp3.360 dan dimasukkan ke dalam debit, dan peralatan kantor dimasukin ke dalam debit sebesar Rp5.000, dan utang usaha dimasukin ke dalam kredit karena bertambah, yaitu sebesar Rp5.750, dan pendapatan diterima di muka dimasukin ke dalam kredit, yaitu sebesar Rp4.800 karena dimasukin ke dalam kas, dan modalnya sebesar Rp12.500 dimasukin ke dalam kredit karena modalnya telah dimasukin ke dalam kas, dan price-nya yaitu sebesar Rp1.300 dimasukin ke dalam debit, dan pendapatan jasa foto dan indoor dan outdoor dimasukin ke dalam kredit, yaitu indoor sebesar Rp4.400 dan jasa foto outdoor sebesar Rp10.350, dikarenakan kedua pendapatan dari jasa foto indoor dan outdoor ini dimasukin ke dalam kas, dan beban cetak foto dimasukin ke dalam debit, yaitu sebesar Rp2.565. Beban sewa kantor juga dimasukin ke dalam debit, yaitu sebesar Rp2.600, dan beban sewa alat fotografi juga dimasukin ke dalam debit, yaitu Rp1.300, dan seterusnya beban gaji Rp2.400, beban listrik air telepon Rp930, dan beban perlengkapan atau barang habis pakai yaitu sebesar Rp180, dan beban iklan yaitu Rp1.730, dan beban kendaraan operasional yaitu Rp290. Mengapa beban-beban tersebut dimasukin ke dalam debit? Karena jika beban bertambah maka dimasukin ke dalam debit, dan beban-beban lainnya yaitu sebesar Rp290. Dan jika kita totalkan dari debit dan kredit di dalam neraca saldo ini, maka dapat kita lihat apakah total dari neraca saldo ini akan seimbang. Jika seimbang, maka hasil yang kita hitung benar, dan jika tidak, berarti tidak benar.
Dan itulah sekian presentasi dari kelompok kami. Maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih.